Untuk kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, selamat siang Ibu, selamat sore Ibu. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai distribusi nilai, bagaimana mendistribusikan sebuah nilai dalam penelitian. Kalau sekarang kita belajar mengenai hipotesis. Ya, ada yang tahu, ada yang bisa menjelaskan apa itu hipotesis? Sudah pernah dapat materi tentang hipotesis? Belum pernah, Ibu. Oke, ya udah, mari kita bahas ya. Share screen saya sudah nampak, Mbak, PowerPoint saya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita belajar mengenai hipotesis penelitian, ya. Jadi hipotesis itu adalah praduga sementara, ya. Nah, di sini pengertian hipotesis dalam penelitian itu ini asal muasal dari kata hipotesis, ya, dari penggalan kata hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis itu adalah suatu dugaan yang perlu kita ketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar, mungkin salah, ya. Jadi sebuah penelitian itu sebelum diteliti, sebelum diuji, dan akhirnya teori turun, itu kita harus menentukan hipotesisnya, ya. Nah, ini adalah pengertian dari sebuah hipotesis, ya. Atau hipotesis itu adalah hipotesis itu adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun observasi, ya. Nah, dalam statistik itu terdapat sebuah hasil di mana dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian itu hampir atau tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, ya, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan. Lalu uji hipotesis itu kadang juga disebut dengan konfirmasi analisa data, konfirmasi dari sebuah analisa data, ya. Keputusan dari uji hipotesis ini hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis dari nol, ya. Hal ini merupakan penguji untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan bahwa hipotesis nol itu benar, ya. Nah, di sini kita dengan rumusan masalah, ya. Apakah penelitian itu memerlukan hipotesis? Lalu, apa dasar yang digunakan untuk merumuskan sebuah hipotesis dan bagaimana bentuk hipotesis yang akan kita rumuskan? Oke, nanti ini kita bahas satu-satu jawabannya. Nah, di sini nih. Kalau tadi pengertiannya secara ilmiah, ya. Nah, ini secara global, pengertian hipotesis, ya, merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Dan tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis, ya. Digarisbawahi, tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Jadi, penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif itu tidak perlu atau tidak usah menggunakan hipotesis, ya. Nah, sini ada manfaat dari hipotesis, ya. Apa saja? Yang pertama yaitu menjelaskan masalah sebuah penelitian, ya. Yang kedua yaitu menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Lalu menjadi pedoman untuk kita sebagai peneliti itu memilih metode analisa data. Dan yang terakhir, sebagai dasar untuk membuat sebuah kesimpulan dalam penelitian. Ini adalah manfaat dari hipotesis. Nah, lalu di sini ada, oke, kita lanjut.
Nah, di sini ada dasar merumuskan hipotesis ya. Di sini beberapa dasar bagaimana merumuskan hipotesis ya. Yang pertama berdasarkan teori, yang kedua yaitu berdasarkan penelitian terdahulu, dan yang ketiga yaitu berdasarkan penelitian pendahuluan, dan yang keempat berdasarkan akal sehat kita, akal sehat peneliti. Nah, ini keempat dasar bagaimana kita merumuskan sebuah hipotesis atau praduga sementara. Nah, di sini ada konsep, ada alur bagaimana merumuskan hipotesis. Yang pertama, kita harus mengkaji masalahnya, ya, sumber masalahnya, baik dari kehidupan sehari-hari ataupun memang masalah yang banyak yang belum join ya. Ya, ini dari yang pertama yaitu dari sumber masalahnya. Ya, sumber masalah itu berasal dari bisa dari kehidupan sehari-hari, bisa dari data, bisa dari penelitian terdahulu atau yang disebut dengan teoritis, ya. Lalu turun. Lalu turun yaitu sesuai dengan akal sehat kita. Lalu kita melakukan perumusan hipotesis, ya. Setelah kita mendapatkan praduga sementara dari penelitian yang akan kita buat, kita akan tahu apa sih instrumen penelitian dari variabel kita, ya. Setelah itu baru kita bisa menguji dari hipotesis tersebut dan bisa menyimpulkan dari penelitian itu, ya. Ini adalah konsep merumuskan hipotesis. Ya. Nah, di sini selanjutnya ada macam-macam hipotesis ya. Di sini hipotesis itu ada 3. Ya. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Ya, hipotesis deskriptif itu hipotesis tentang nilai dari suatu variabel mandiri dan tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi, contohnya bila rumusan masalah penelitian itu sebagai berikut. Seberapa tinggi produktivitas AKDR atau KPIUD? Nah, ini jadi satu arah saja, ya, tidak membuat perbandingan atau tidak menghubungkan dengan variabel lain. Ini disebut dengan hipotesis deskriptif, ya. Lalu, ya contoh yang kedua, berapa lama daya tahan ASI dalam suhu ruangan? Nah, lalu di sini rumusan hipotesisnya yang pertama, produktivitas AKDR memiliki keberhasilan yang tinggi, yaitu 20 dari 1000 perempuan, ya. Nah, ini. Lalu yang kedua yaitu daya tahan ASI perah tahan hingga 6 jam jika ditaruh suhu ruangan sekitar 25 derajat Celcius. Nah, ini yang disebut hipotesis deskriptif, yaitu yang tidak menghubungkan atau tidak membandingkan dengan variabel lain, ya. Lalu di sini ada hipotesis komparatif, ya. Hipotesis ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Jadi contohnya gini, apakah ada perbedaan IUD Novati dan IUD andalan? Ya, nah di sini ini yang dinamakan pernyataan yang menunjukkan dugaan dari satu nilai variabel atau lebih, ya, pada sampel yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu apakah ada perbedaan cara kerja IUD Novati dan IUD andalan, ya. Jadi bagaimana membuat rumusan hipotesisnya? Ini tidak terdapat perbedaan antara IUD Novati dan IUD andalan, ya. Lalu yang kedua, apakah ada perbedaan cara kerja IUD Novati? Oh, ini salah ya Mbak, ini saya tipu. Nah, kedua yaitu tidak ada perbedaan cara kerja antara IUD Novati dan IUD andalan, ya. Ini adalah hipotesis tadi.
Lalu berikutnya yaitu ada hipotesis asosiatif ya. Yang mana hipotesis ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih ya. Sebagai contoh rumusan hipotesis asosiatif. Nah, ini pemasangan IUD atau AKDR dengan perubahan hormon. Ya. Jadi ini dugaan hubungan antara dua variabel ya atau lebih. Ini contohnya yang Bu Aisyah tampilkan di PPT ini dua variabel. Variabel pertama yaitu harga pemasangan dibandingkan dengan bagaimana perubahan hormonnya. Lalu yang kedua, apakah ada pengaruh teknik pemasangan AKDR terhadap siklus menstruasi? Jadi bagaimana ada hubungan antara harga pemasangan AKDR lalu pengaruh antara teknik pemasangan AKDR terhadap contoh. Nah, ini dalam sebuah penelitian